Provokasi JK untuk hancurkan Joko Widodo. Siapa sangka Jokowi berhasil duduk menjadi orang nomor 1 di negara ini. Ia terlahir dari keluarga miskin. Ayahnya hanya seorang tukang kayu yang jauh dari hiruk-pikuk politik. Bahkan Jokowi sendiri sepertinya tidak pernah bermimpi bahwa ia akan terpilih menjadi presiden di Republik ini. Tetapi jika Tuhan berkehendak, ya mustahil dibuatnya terjadi. Jokowi bukanlah seorang ketua umum partai, pembesar partai pun tidak. Ia hanya anggota partai biasa. Jika SBY atau Megawati bisa menjadi presiden, hal itu sangat wajar. Kedua tokoh bangsa itu adalah pendiri dan ketua umum partai. Jadi tidak ada yang wah. Lah Jokowi, ia bukan siapa-siapa. Sehingga ia digelari sebagai raja tanpa mahkota. Kesederhanaannya yang membawanya menjadi seorang pemimpin besar. Ia tulus bekerja, fokusnya hanya rakyat. Hal itu pula yang membuatnya menang telak kepada pemilihan wali kota Solo beberapa tahun yang lalu. Ia berhasil memperoleh lebih daripada 90% suara. Sebuah pencapaian yang sungguh teramat sulit terjadi kepada pilkada di masa sekarang ini. Kemunculannya di panggung politik menjadikannya sebagai idola baru. Namun di sisi lain ada pula banyak orang yang merasa iri hati atas melesatnya popularitasnya tersebut. Tetapi karirnya tidak terhadang. Melaju kencang menyalip para senior. Ia sukses menjadi gubernur DKI tahun 2012 yang lalu. Dan menjadi presiden periode 2014, 2019 dan 2019-2024. Atas sederet prestasi politik Jokowi tersebut memancing komentar miring dari para elit di negara ini. Terlebih-lebih ketika ada berbagai elemen masyarakat menggadang-gadangnya menjadi capres ketika itu baru saja terpilih sebagai gubernur DKI, ia diserang habis-habisan. Sebagian menganggapnya belum layak, sebagian lagi menganggapnya sebagai saingan kuat. Salah satu tokoh yang paling keras bersuara mengkritik Jokowi ketika itu adalah Yusuf Kala. Mantan wakil presiden periode 2004-2009 itu menyebut bahwa Jokowi belum layak dicalonkan menjadi presiden. Jika Jokowi dipasangkan menjadi capres hanya karena popularitasnya, menurut JK Indonesia bisa bertambah masalah dan hancur kacau dan tidak punya nilai. Namun lucunya ketika Jokowi benar-benar dicalonkan menjadi presiden, tanpa berpikir panjang JK segera menerima pinangan untuk mendampinginya sebagai calon wakil presiden. Dua hal yang sangat bertolak belakang sesungguhnya. Di satu sisi, ia mengkritik tajam Jokowi. Dan di sisi lain, ketika ia ditawari menjadi calon wakil presiden, ia segera menerima tanpa sedikit pun penolakan. Jika beralasan demi pengabdian kepada nusa dan bangsa. Ketika negara memanggil, menurutnya kita harus siap sedia. Ya, sebuah jawaban klasik yang cukup politis. Jawaban yang kerap kali dilontarkan oleh para politikus di negeri ini ketika hendak menduduki sebuah jabatan publik. Demi nusa dan bangsa dan demi menciptakan rakyat yang adil dan makmur. Tidak bisa dipungkiri memang menjadi pejabat di negara ini memberi begitu banyak kesempatan untuk memperkaya diri, keluarga, kelompok dan berbagai kemudahan lainnya. Jangankan menjadi wakil presiden, menjadi kepala desa saja sudah luar biasa nikmatnya. Konon lagi menjadi orang nomor 2 di Republik ini. Wah, nikmatnya berlipat ganda. Ramai dibicarakan bahwa ketika JK menjadi wakil SBY, perusahaan-perusahaannya serta perusahaan yang dikelola oleh anak saudaranya itu menjadi wakil presiden, turut merasakan kemudahan dan kenikmatan yang luar biasa. Konon berbagai proyek infrastruktur di wilayah Indonesia bagian timur banyak dikerjakan oleh perusahaan milik JK dan kerabatnya. Mungkin kenikmatan itu pula yang tidak terlupakan oleh JK sehingga ia menerima pinangan menjadi wakil Jokowi. Sesungguhnya ia bermimpi menjadi presiden. Pada Pilpres 2009 ia bersama Wiranto pernah ikut berkontestasi tetapi kalah. Ya sudah, apa boleh buat. Gagal menjadi presiden, jadi wakil presiden pun tidak apa-apalah. Toh nikmatnya tidak kalah jauh dari presiden. Tetapi segala kenikmatan dan kemudahan yang pernah ia dapatkan semasa pemerintahannya bersama SBY ternyata tidak didapatkan di masa Jokowi. Ia dibuat tidak bergerak oleh Jokowi. Jika pada masa pemerintahan SBY ia disebut sebagai real presiden karena ketidakberdayaan SBY menghambat gerak-geriknya, tetapi tidak di era Jokowi. Selama 5 tahun bersama Jokowi ia dibuat tidak berkutik.
Pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia termasuk di Indonesia Timur mayoritas dikerjakan oleh BUMN pun pasokan semen ke Papua yang sebelumnya merupakan lahan embuk perusahaan keponakannya Bosowa oleh Jokowi diberikan kepada PT Semen Indonesia dengan menurunkan harga semen dari sebelumnya 2 juta per sak menjadi 500.000. JK gigi jari. Maka wajar jika JK merasa geram kepada Jokowi. Selama 1 periode bersama Jokowi, ia tidak mampu membuat matahari kembar terbit di istana. Jokowi yang sebelumnya ia anggap lemah ternyata jauh lebih tegas daripada SBY. Jadi ketika ia sudah tidak lagi menjadi wakil presiden, ia berusaha menghancurkan mantan komandannya itu. Pada masa pandemi corona beberapa bulan terakhir menimpa Indonesia, JK berusaha menebar provokasi. JK termasuk orang yang pertama kali menyuarakan agar Jokowi segera melakukan kebijakan lockdown untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Menurutnya tanpa melaksanakan lockdown, mata rantai penularan COVID sulit untuk diputus. Setelah pernyataannya itu, beberapa politikus di negeri ini lantas ikut latah bersuara. Salah satunya adalah Gubernur DKI Anies Baswedan. Apakah jika tidak melihat kegagalan pelaksanaan lockdown di berbagai negara ketika ia menyuarakan itu? Saya yakin paham. Ia paham betul apa plus minus dari kebijakan lockdown. Lalu kenapa ia usulkan? Sesungguhnya ada racun mematikan di balik pernyataannya itu. Jika lockdown dilaksanakan, maka kegiatan ekonomi akan benar-benar lumpuh. Artinya tingkat pengangguran dan kemiskinan akan meningkat tajam. Sebab sekitar 70% penduduk Indonesia bekerja di sektor informal. Distribusi barang juga akan terganggu sehingga akan terjadi panic buying di mana-mana. Jika pengangguran meningkat, kemiskinan bertambah, kebutuhan sehari-hari sulit didapat, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kejahatan akan meningkat. Hingga akhirnya huru-hara, kerusuhan dan chaos akan terjadi. Tetapi kita beruntung Jokowi tidak menerima usulan itu sebab ia tahu betul efek negatifnya. Ia lebih memilih melaksanakan PSBB ketimbang lockdown. Setelah provokasi lockdown gagal, kemarin JK kembali memainkan emosi rakyat dengan mencoba membenturkan pendapatnya dengan pernyataan Presiden Jokowi tentang hidup berdamai dengan COVID-19. Dan anehnya tanggapan JK tersebut kurang lebih sama dengan respon kaum kadal gurun dan para pengasong agama yang sok suci itu. Hanya sejauh itukah pemahaman JK sehingga hidup berdamai dengan COVID itu ia terjemahkan secara leksial? Saya pikir JK tidak sebodoh itu. Orang biasa saja akan dengan mudah mengerti maksudnya. Lalu kenapa JK harus bilang kalau namanya berdamai itu kalau dua-duanya ingin berdamai? Kalau kita hanya ingin damai tetapi virusnya tidak bagaimana? Aduh. Sekali lagi JK mengeluarkan pernyataan demikian bukan karena ketidaktahuannya, tetapi karena ingin memprovokasi banyak orang. Ia ingin rakyat mengolok-olok Jokowi. Ia ingin menghancurkan Joko Widodo. Artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh Hermanto Purba. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam
Bangga